yang kuat bahwa ini bukan main-main, bahwa ini dunia yang setuju semua ini. Dunia yang setuju bahwa pada tanggal itu adalah hari raya buruh, hari buruh atau yang dikenal dengan May Day. Nah, mungkin itu teman saya masih ada waktu. Kita kami sebagai Timpro menyetujui ada hari buruh. Kenapa saya setuju? Kita sudah ketahui bersama bahwa Hari Buruh Internasional, kita sudah ketahui di Amerika aksi besar-besaran pada tahun 1886. Nah, di situ kita tahu bahwa aksi atau Hari Buruh Internasional harus dirayakan. Nah, tanpa buruh negara akan rugi. Kenapa saya bilang negara rugi? Kita sudah lihat bersama di sekitaran SBD bahwa pembangunan itu karena buruh, makanya bangunan berdiri. Tidak mungkin contoh oknum-oknum, contoh ongko. Mereka kerja sendiri tanpa buruh. Jadi kita harus merayakan, memperingati hari buruh supaya ada timbal balik untuk memberikan upah kepada buruh kita. Kami tim pro menyetujui bahwa harus dirayakan Hari Buruh Internasional. Ya. Hanya mereka yang berdua. Selanjutnya ke tim kontra untuk menyampaikan argumentasi awal. Ya, terima kasih. Diberikan mulai dari sekarang. Selamat sore, berdasarkan seperti Hari Buruh Internasional tidak harus dirayakan. Kami tidak sepakat untuk merayakan Hari Buruh. Karena Hari Buruh itu dirayakan hanya sebatas simbol semata. Merayakan Hari Buruh tidak membawa dampak bagi buruh. Terkhususnya di Sumba Barat Daya, tahun 2018 Gemini Sumba Barat Daya melakukan aksi Hari Buruh, tetapi tetap sama saja cara dampaknya bagi buruh. Lebih baik menciptakan lapangan pekerjaan ketimbang kita memperingatkan Hari Raya Buruh. Masih ada waktu. Kami dari Wismati tidak sepakat dari apa yang Hari Buruh Internasional harus dirayakan. Nah, kami bisa bertanya kepada saudara bahwa data itu, kongres itu yang disampaikan itu adalah di luar sana, bukan di konteks SBD. Nah, satu. Lalu yang kedua, yang kita bicara saat ini bukan kita Hari Raya Buruh, tetapi kita merefleksikan sebagai semata-mata simbol refleksi kita. Lalu berikut apa yang membawa dampak kita rayakan. Sedangkan yang kerja saudara kita itu kepada pemilik modal, mereka sudah diberitahukan bahwa gaji sekian. Terus kenapa mereka harus paksa kerja? Yang berikut, itu yang menjadi ini. Yang berikut, kami tidak sepakat karena banyak hal yang kita harus untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu contoh kita jual bensin, sayur. Nah, itu tidak ada yang harus memberikan kita modal, kita sendiri. Nah, itu dari kita. Gitu. Kami dari Komisariat Wismatif tidak sepakat dengan tema itu, bahwa Hari Buruh harus dirayakan. Kami tidak sepakat dengan itu karena ketika kita merayakan Hari Buruh tidak ada dampaknya sama sekali bagi para buruh di sana. Seperti saat ini kita merayakan di sini, apa dampaknya untuk mereka di sana? Mungkin sekian. Tepuk tangan dulu. Mantap. Masih ada waktu 1 menit. Saya sakit masalah kurang fit. Dan juga Hari Raya Buruh itu tidak perlu dirayakan, karena kalau kita merayakan itu hanya semata-mata sebagai simbolnya saja. Untuk silakan menanyakan kepada tim pro terkait argumentasi awal. Silakan apa yang mau ditanyakan dan akan dijawab selama 2 menit oleh tim 2 menit oleh tim pro. Silakan. Ketika kita merayakan Hari Buruh pada saat ini, apa dampaknya bagi buruh-buruh yang di luar pada saat ini? Apakah ada dampaknya atau bagaimana? Karena kita memperjuangkan hal itu harus mempunyai dampak, dan kita memperjuangkan hal yang tidak ada dampaknya, itu omong kosong. Terima kasih. Oke, silakan ke tim pro untuk menyampaikan sanggahannya. baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Nah, kalau berbicara tentang dampak
kita merayakan hari buruh sekarang. Jadi berbicara tentang dampak yang lebih detailnya lagi yang tadi kita bilang bahwa tanpa ada buruh, pembangunan di sini tidak akan berdiri. Nah, dengan ada macam contoh pembangunan sekolah. Nah, itu membawa dampak sekali, membawa dampak positif bagi buruh. Macam contoh, buruh membangunkan sekolah itu. Lalu anak-anaknya yang sekolah di situ, itu ada dampak positifnya di situ. Salah satu bukti yang relevan. Jadi yang kedua, menyangkut kita merayakan di sini, artinya dampak positif. Nah, kita sebagai penyambung lidah, artinya menyampaikan kepada buruh-buruh di luar bahwa sistemnya seperti ini. Jadi sistem yang saya maksud, upaya mereka, standar nasionalnya mereka seperti apa begitu. Masalah waktu 1 menit. Saya tambahkan sedikit bahwa kita ketahui bersama bahwa kita merayakan hari buruh bukan hanya sekeliling sini. Kita merayakan di sini untuk memperingati keluarga kita yang ada di luar sana supaya mereka mengetahui strukturnya atau sistematis bagaimana menjadi buruh yang benar dan baik. Supaya mereka bisa, contohnya kalau mereka diperlakukan hal yang tidak sewajarnya, supaya mereka dengar, melihat, contohnya kalau kita muat di media sosial, mereka melihat bahwa aturannya sebagai buruh itu seperti begini. Mereka bisa adu argumen yang bersangkutan yang memberikan gaji kepada mereka. Masalah waktu. Oke, saya Tambahkan. Oke, terima kasih. Nah, berbicara tentang buruh tadi, kenapa harus dirayakan? Artinya, ketika kita tidak merayakan, dengan kita merayakan hari buruh, dengan kita merayakan, dengan beberapa referensi-referensi yang kita lihat selama ini, artinya kita memberitahukan kepada buruh-buruh yang ada di sini, seperti pembangunan, bahwa seperti ini aturannya, gaji yang mestinya yang kita terima begini. Kalau seandainya kita membiarkan, maka hal-hal yang tidak semestinya akan terjadi karena mereka berpikir bahwa di situ akan selalu benar yang mereka lakukan begitu. Mungkin itu. Terima kasih. Waktu selesai. Selanjutnya kepada tim pro untuk menanyakan ke putra. Waktu dimulai dari sekarang. Saya akan bertanya. Di sini saya akan bertanya kepada Bung Hans. Tadi saya mendengar bahwa Bung Hans tidak menyetujui. Tidak perlu untuk merayakan Hari Raya Buruh. Yang menjadi pertanyaan dengan memperingati Hari Raya Buruh. Bung Hans bilang itu hanya menghabiskan waktu dan itu omong kosong. Dan yang menjadi pertanyaan saya, Bung Hans tadi mengatakan bahwa lebih bagus kita menciptakan lapangan pekerjaan. Saya mau bertanya di sini, lapangan pekerjaan yang Bung Hans katakan itu yang seperti apa? Contoh yang paling kecil atau yang paling real yang kita lihat di masyarakat, lapangan pekerjaan itu seperti menjual bensin. Itu lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh Kenapa kita tidak perlu harus merayakan Hari Raya Buruh? Itu jangan kita berbicara di luar sana. Sepertinya saya melihat saudara tadi mengatakan berbicara soal yang di luar sana, seperti yang migran PMI apa segala macam itu. Sedangkan di sini saja kita berbicara di sini. Kita berbicara di sini begitu. Dan tidak ada dampaknya sama sekali itu. Kalau berbicara soal lapangan seperti apa saja yang kita harus ciptakan untuk buruh, sepertinya macam buruh-buruh di sini, ketika mereka menyiapkan lahan sendiri, macam seperti buat bedeng begitu, baru tanam sayur. Kalau mereka menjual sayur itu kan mereka kan puas begitu, dan hasil kerja mereka sendiri kan tidak seperti itu. Dan tidak ada yang akan mengatur hidup mereka. Begitu. Dan kalau mereka hanya bergantung pada yang punya bos-bos itu, kalau kita kerja harus hanya mengharapkan kita kerja baru dikasih uang, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perkembangan diri kita tidak akan pernah ada. Waktu selesai. Siap. Data transmigrasi. Kesimpulan. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih.
saya akan menyimpulkan bahwa kami dari tim Pro menyetujui hari buruh atau boleh dikatakan May Day itu harus tanggal 1 Mei. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa di Amerika sana pada tahun 1886 ada aksi besar-besaran untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Ini bukan hari buruh ini nasional, tetapi Hari Buruh Internasional. Jadi kami dari tim Pro menyetujui bahwa pada tanggal 1 Mei itu harus dirayakan Hari Buruh. Sekian. Oke, terima kasih. Kami tetap bersepakat bahwa kami harus setuju ini Hari Buruh ini harus dirayakan. Dengan berdasarkan fakta di sini yang kami sampaikan tadi, PMI mendukung membangun negeri ini pada tahun 2018 sampai 2020 peroleh PMI sebanyak 6 triliun. Artinya di situ buruh membantu negara ini dalam membangun ini negeri. Gitu. Nah, itu salah satu bukti di sini. Bukti yang membuktikan begitu, yang kuat begitu, mendukung sekali begitu. Oh, curang fisik. Bukti yang kedua lagi ini. Yang saya bilang pembangunan. Dengan adanya pembangunan yang ada di negeri ini. Juri bertindak. Saudara jangan klaim untuk kita sekeliling kita. Ini berbicara soal dunia. Dunia berarti kita termasuk di dunia ini, termasuk. Yang merasakan saat ini. Waktunya Pada tim pro kontra untuk menyampaikan Kami tidak sepakat sekali kalau pernyataan Anda bahwa kita lah sebagai penyambung lidah. Sebagai saudara mengatakan sebagai penyambung lidah. Penyambung lidah itu adalah kasih saja, memberikan saja pemahaman kepada orang tua saudara bahwa saudara itu kakak, adik atau orang tua yang kerja di pada toko-toko sebagai pemilik modal. Berikan saja, tidak harus dirayakan, berikan saja pemahaman bahwa jangan kerja di situ kalau saudara paham. Berikan saja pemahaman, tidak usah dirayakan, tidak harus dirayakan. Itu kesimpulan kami. Saudara sampaikan kepada saudara, keluarga saudara, tidak usah kerja kepada pemilik modal. Kita ciptakan saja sendiri lapangan pekerjaan untuk menghasilkan uang itu kita sendiri, daripada kita diperbudak oleh orang. Begitu saja penyampaian di keluarga, tidak harus dirayakan. Sekian dari kami. tepuk tangan dulu. Ya. Saya menambahkan kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa Hari Raya Buruh tidak perlu dirayakan karena tidak ada dampaknya untuk masyarakat sekitar. Kita rayakan untuk dunia. Ketika kita melihat masyarakat sekitar, untuk apa kita rayakan? Kasihan mereka yang tertindas. Sebaiknya Raya Buruh tidak usah dirayakan, tetapi kita mencari solusi untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan untuk memperkerjakan diri sendiri tanpa harus disuruh oleh pemilik modal. Kita jangan bermodalkan mental instan. Kita ini orang Sumba. Oke.